gitu kan, atau orang nggak bisa tidur, ya orang nggak bisa tidur, pasti pikirannya kan mungkin penuh ya, pikirannya mungkin penuh Betul. dengan entah apa, maka itu juga bisa jadi subjek gitu loh. Dan ada kita mungkin kerjasama sama psikiater, Baik, Pak baik. Ruben, Jadi karena mungkin dia butuh obat berangkatnya ya. tetap dari mental ya Bu ya. Betul, berangkatnya dari mental. Bahkan ketika saya ke Denmark, ini juga buat Hmm. teman-teman ya. Selama ini kita kira happiness itu, kebahagiaan itu perasaan. Padahal setelah saya belajar sejarahnya dari otak juga tuh Bu. Ternyata Betul, asalnya dari karena otak juga. perasaan letaknya memang di otak, Betul Bu, makanya kita dari nih otak kadang juga. selama ini kita kira terpisah ya. Padahal yang namanya mindset itu kan pikiran dan perasaan gitu. Betul. Oke, Sekarang ini psikologi sama gabung sama yang namanya neuroscience. Jadi malah iya kita betul bisa Bu, benar. iya, kita bisa mengembangkan pendekatan-pendekatan yang kaitannya sama otak karena Betul. neuroscience sekarang ini ya pengembangannya. Baik. Tuh. Makasih untuk perkenalan pertamanya Bu Astrid ya. Teman-teman rasa Oke, penasaran oke. ditahan dulu ya. Kita akan masuk ke talk show ya. Setelah kita lihat profil Bu Astrid, lalu teman-teman ada Hmm. gambaran ya tentang profesi Bu Astrid, psikologi itu apa, lalu bidangnya sendiri ada namanya psikologi klinis ya. Nanti kalau teman-teman pengen tertarik ngobrol lebih lanjut, Ya, saya akan minta izin apakah boleh di-share nomor WhatsApp Ibu ya. Oke, teman-teman ya, kita masuk ke oke. talk show. Nanti saya akan sediakan kesempatan buat teman-teman juga untuk bertanya ya. Mungkin dari saya dulu aja. Pertama Bu, terkait dengan topik kita hari ini Bu ya. Topik kita kan psikologi positif ya Bu ya, atau positif psikologi. Ya. Bisakah Bu Astrid jelaskan apa itu psikologi positif Bu? Mm-mm. Apa bedanya dan Oke. kaitannya dengan ilmu psikologi yang selama ini kita kenal? Oke, psikologi positif itu sebenarnya relatif baru ya. Jadi mungkin saya mesti mundur sedikit ya dari zamannya Vivo sekolah nih. Kita kenal aliran psikologi itu yang pertama yang namanya psikoanalisa, kemudian behavioristik, kemudian ini aliran gede ya Mas. Kemudian yang namanya humanistik. Nah, yang humanistik ini, ininya asumsi dasarnya manusia itu adalah orang-orang yang baik ya, berpotensi baik dan akan berkembang semakin lama semakin baik, gitu ya. Nah, dari aliran psikologi yang namanya humanistik ini, kemudian muncul ahli-ahli yang mempelajari psikologi yang berkaitan dengan manusia yang baik itu, gitu ya. Nah, tahun 98 Martin Seligman namanya satu manusia itu ya yang mengeluarkan yang disebut dengan bapak psikologi positif itu dengan beberapa temannya mengeluarkan statement bahwa kita sebagai psikolog ini selama ini kok kerjanya cuma ngelihat orang yang bermasalah aja gitu ya. Lalu fokus kita kok pada terapi-terapi untuk membantu orang bermasalah supaya menjadi lebih sehat. Emangnya orang sehat nggak bisa ditingkatkan lebih sehat lagi? Nah gitu ya, jadi pertanyaan dasarnya begitu. Nah kemudian mereka dengan berbagai kegiatan yang mereka lakukan, percobaan di lab, mengamati orang, wawancara dan sebagainya, pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa manusia itu bisa dikembangkan untuk jadi lebih baik dan manusia itu bukan hanya orang-orang yang sakit tapi orang-orang yang sehat yang ingin semakin lama semakin berkembang. Nah, maka ini cikal bakalnya psikologi positif. Jadi kita harus melihat segala sesuatu sebagai sesuatu yang positif yang membuat manusia menjadi semakin lama semakin baik gitu. Nah, mereka bilang dari segi waktu ya Pak Ruben, mereka bilang di masa lalu kita bisa bilang manusia yang bisa mencapai positif itu kalau dia puas gitu ya, kalau dia sejahtera. Nah, kalau yang di saat ini itu kalau dia bisa bahagia ya atau dia terfokus pada suatu pekerjaan yang dia sukai. Istilah mereka tuh Setuju. flow. Gitu ya, itu untuk masa kini. Nah, kalau yang untuk masa depan orang tuh bisa lebih baik, bisa bahagia, bisa sejahtera kalau dia punya harapan. Jadi konsepnya dia ada yang berkaitan sama yang lalu juga tetap, yang sekarang adalah flow dan bahagia, dan kemudian yang akan datang adalah hope atau harapan. Nah, Pak Ruben, jadi kalau ditanya bedanya dengan psikologi yang konvensional apa Ya, gitu kan ya? ya Nah, Bu. kalau psikologi positif ini fokusnya kepada strength, kekuatan-kekuatan Hmm, manusia manusia. ya bahwa manusia itu punya kekuatan-kekuatan, punya potensi-potensi yang bisa dikembangkan membuat dia semakin baik, semakin baik. Nah, kemudian studi mereka tentang kebahagiaan
akhirnya membuat mereka mempunyai kesimpulan bahwa yang paling utama dalam hidup manusia adalah kalau dia bisa mencapai yang namanya kebahagiaan. Salah satu yang disampaikan yang saya ingat ya, salah satu dari tokohnya tuh mengatakan begini, orang itu cenderung untuk melakukan sesuatu karena ingin bahagia, ngumpulin uang buat bahagia, bangun keluarga, buat dan sebagainya ya. Tapi dia bilang, tapi kok nggak pernah sih mempersoalkan bahagianya itu sendiri gitu kan? Kalau itu dijadikan tujuan gitu kan ya. Tapi bahagia ini sebenarnya apa sih gitu ya? Maka kemudian mereka studi tentang yang namanya bahagia. Sampai keluar statement terbalik tuh pikiran orang-orang itu. Orang bukan menikah buat bahagia, bekerja buat bahagia atau beraktivitas buat bahagia, bukan. Bahagia dulu, maka dia bisa berbahagia dalam pernikahan. Bahagia dulu, maka dia bisa pilih pekerjaan yang paling pas buat dia yang akan bikin dia semakin bahagia gitu. Itu dasar-dasar utama dari berkembangnya yang namanya psikologi positif ini. Gitu kira-kira Pak Ruben. Nah ini kita kan kebetulan nih backgroundnya semua rata-rata orang kerja ya Bu ya. Jadi mungkin definisi bahagia di rumah, di pergaulan sama di kerja bisa ada sedikit perbedaan nih ya. Kalau tadi yang disampaikan Bu Astrid menarik tuh ya. Banyak orang tuh pengen ngejar jabatan di tempat kerja supaya bahagia gitu ya. Awalnya banyak kan kayak gitu ya. Bahkan mungkin tanpa sadar pun terjadi hari-hari ini ya. Kalau gaji kecil belum bahagia, dia pengen gaji besar bahagia. Tapi kok kita masih lihat banyak sekali orang-orang yang jabatannya gede, gajinya gede, masih belum bahagia gitu kan. Nah mungkin Bu Astrid bisa berbagi nggak Bu dari pengalaman Ibu ya ketemu dengan teman-teman di tempat kerja ya. Kira-kira apa ya Bu ya hubungan dari psikologi positif ini dengan nanti kita di tempat kerja Bu? Dengan kebahagiaan yang kita cari yang sebenarnya Ibu bilang nggak usah dicari gitu kan. Bisa disampaikan Bu, lebih relevansinya ke pekerjaan nih Bu. Iya betul. Nah gitu. Jadi pada akhirnya gini, yang disampaikan oleh mereka pada akhirnya gini. Kebahagiaan itu kalau misalnya bentuknya uang, kalau bentuknya achievement gitu ya, prestasi ya, atau bentuknya pencapaian yang apapun bentuknya ya, yang itu tidak abadi. Karena kemudian kita akan kalah sama orang yang lebih kaya kalau uang. Betul. Ya kalau kita jadi juara, nanti kita memecahkan rekor pada saat ini. Tapi di pertandingan berikutnya mungkin orang lain mecahin rekor, kan gitu ya. Nah, sehingga kemudian mereka cari bahagia itu bukan sesuatu yang bisa dibentuk menjadi perwujudan benda atau sesuatu hasil kompetisi, gitu kan ya. Nah, authentic happiness kemudian dikarang sama Martin Seligman, kemudian bilang kalau bahagia itu sebetulnya cara berpikir yang positif, kan gitu ya, dan emosi yang positif. Nah juga tindakan-tindakan yang produktif, gitu ya. Nah terus ujungnya apa sih? Ujungnya adalah meaningful, Bu Astrid nge-freeze ya? Ya. Tadi agak sempat nge-freeze Bu. Oh sempat. Ibu nggak apa-apa dimatiin dulu videonya. Oke. Nge-freeze ya? Atau nggak apa-apa sih, suara kedengaran nggak teman-teman? Kalau saya kedengaran suara Bu Astrid, cuma gambarnya aja yang freeze. Udah saya mati. Lebih oke? Oke, kedengaran Bu. Suaranya Bu yang penting Bu. Makasih Bu. Oke. Ya. Nah, jadi kemudian ini ada tulisan your connection is unstable. Oke. Pak Ruben, dengar? Putus-putus lagi Bu. Betul, karena di sini tulisannya your internet connection unstable is ya. Stable. Apa saya pindah ke HP ya? Ini udah bagus Bu. Oh sorry. Kalau gitu kita balik. Akhirnya Pak Ruben yang ditentukan sebagai kebahagiaan itu akhirnya adalah apakah sesuatu itu punya makna bagi kita. Nah, dan makna itu kan akhirnya subjektif. Ya, gitu ya. Jadi kemudian satu-satunya yang bisa disampaikan oleh Martin Seligman itu adalah perasaan positif. Gitu ya. Kita merasa positif, gitu kan ya, atau kita berpikir positif, gitu ya, atau kita bisa menunjukkan perilaku-perilaku yang produktif.
Nah, itu yang bisa jadi akhirnya yang bisa jadi indikator bahwa kita Hmm. happy. Kan gitu ya. Tapi perasaan positif, pikiran positif ataupun action-action tindakan-tindakan yang produktif itu kan subjektif banget kan sebetulnya Pak Betul, Ruben. betul. Nah, ya, nah jadi akhirnya happiness itu satu yang bermakna dan maknanya tidak bisa dibagi. Orang-orang secara subjektif akan mempunyai happiness sendiri. Oh, beda-beda. Oh, beda-beda karena pikiran positif kan tergantung persepsi kan gitu Betul, ya. betul, Perasaan betul. positif kalau kita ngomong perasaannya kita bisa bilang apa bahagia, senang, riang, positif. Tapi bahagia tuh rasanya kayak apa, senang tuh bagaimana, riang tuh bagaimana, kan tiap orang beda. Tapi yang jelas dia merasa nyaman, dia merasa positif kan gitu. Hmm. Nah, jadi patokannya dari Pak Ruben tanya, gimana sih di Setuju. pekerjaan? Kalau kita gini, gimana sih tanda orang di pekerjaan tuh bahagia? Kalau kita bangun tidur dan kita merasa, hei udah pagi lagi ya. Lalu kita bilang, Eh, oh aku mau ke kantor nih, gitu ya, berbunga-bunga, senang, semangat, itu menunjukkan kita bahagia. Tapi kalau kita bangun tidur, aduh, mesti ke kantor lagi, nah itu berarti kita nggak bahagia, Kita kadang kan? happy-nya kalau Ya, Jumat ya Bu ya, Senin udah males lagi gitu. ya. Makanya ada istilah I don't like Monday gitu ya. Begitu Jumat, Nah, thank God it's Friday gitu ya. ya gitu. Ya itu kan lama-lama jadi mitos juga ya. Bener, bener. Jadi Ya, mitos Bu. iya. Dan kita akhirnya menjadi bermasalah karena mitosnya itu gitu kan. Nah Nah itu kalau kan ada tadi, pikiran. Ya. Bu Astrid bilang ya, perilaku itu kan muncul dari pikiran kita ya. Kita Ah, pikirin terus ah. jadi perilaku. Nah, Ibu bilang pikiran harus dijaga positif. Nah, Mm-mm. ada Mm-mm. nggak tipsnya Bu? Supaya pikiran positif sebelumnya lagi apa Bu enaknya tuh? Sebenarnya gini, pikiran itu cilakanya nih Pak Ruben. Sangat terpengaruh sama apa yang kita lihat, apa ya panca indera ya. Ya. Pikiran kita itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas panca indera. Hmm. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kepengen selalu punya pikiran yang positif, kita mesti menjaga asupan panca indera Hmm. itu. Gitu kan? Nah, salah satunya sosial media itu. Kenapa sih Wes, nah, ya salah setuju banget. satunya kenapa sih di masa pandemi ini kok banyak orang jadi stres padahal dia kan nyaman di rumahnya Benar sendiri banget gitu Bu. ya. Gitu ya. Nah, tergantung yang dia lihat apa. Kalau dia lihat tiap hari ada yang dibunuh, ada yang dirampok, Berita-berita yang serem ya Bu ya. iya, atau dia baca politik yang sifatnya kemudian saling licik, saling saling apa Iya, membunuh juga. Ya kepalanya isinya kosong dengan bukan kosong, isinya penuh justru iya. ya sama hal-hal yang negatif. Dia membiarkan panca indera terutama visual visual ya matanya dan kupingnya itu dimasukin asupan-asupan yang negatif, Mm-mm. kan? Jadi kan mau nggak mau sesuatu yang kita pirsa, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan setiap hari itu kan karena kalau sampai diulang-ulang itu kan menjadi sesuatu yang menempel akhirnya Ya, betul. gitu. Sehingga Itu jadi jadi perilaku ya. jadi Nah, artinya Bu, ya. saya mau nanya, yang Ibu bilang ya, pikiran itu kan dari yang kita dengar, kita lihat ya, kita tiap hari lihat berita apa gitu ya. Cuma penasaran nih Bu, nanti teman-teman silakan ya kalau ngalamin juga nih. Kenapa ya manusia pada umumnya cenderung itu lebih suka melihat yang negatif ya, sampai sampai media pun punya prinsip bad news is good news. Betul, Ketika satu koran ya isinya bagus semua, kita cenderung malah nggak baca. betul, Atau ketika ada satu berita di sosial media yang sifatnya tuh nyeleneh ya, di luar normal, nggak wajar, itu malah ratingnya ya, like-nya tuh banyak sekali itu. betul. Mungkin dari profesi Ibu, apakah mempelajari kenapa kecenderungan kita itu lebih suka yang negatif, padahal ujung-ujungnya membuat kita jadi nggak bahagia. Betul. Nah, katanya segala sesuatu yang negatif itu kan membangkitkan yang namanya apa namanya? eh Tunggu, saya cari kata yang tepat ya. Membangkitkan sesuatu yang kita tidak boleh apa? Gini gini, mungkin mundur sedikit. Kita selalu diajarin dari kita kecil bahwa kita harus ngikutin aturan dan Ya, kita harus menghindari hawa nafsu kan gitu ya. Nah, kenapa sih hal yang negatif kok lebih menarik daripada hal yang positif? Nah, hal yang negatif ini membuat kita bisa menikmati yang namanya hawa nafsu itu tanpa rasa bersalah karena itu bukan kita.
Jadi, oh ada pembunuhan, oh bisa ya terjadi pembunuhan seperti ini, penasaran seperti apa sih on dragon? Oh ya, waduh kok kejam amat ya, kok jahat amat ya. Iya, iya. Ya, tapi itu kan bukan kita, Mas Ruben. Jadi kita kan nggak boleh melakukan pembunuhan. Kita nggak boleh jahat. Kita nggak Betul, boleh ya. Nah, tapi kalau itu dilakukan orang lain dan kita tinggal membacanya, tinggal menikmatinya, maka itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena itu sesuatu yang terlarang. Nah, karena terlarang juga, itu akan jadi lebih menarik daripada pengetahuan yang baik. Kenapa? Karena kita didorong terus buat belajar kan. Belajar itu betul, kan sejak kita sekolah mesti belajar kan gitu ya. betul, betul. Dicejelin sama hal yang positif-positif. Nah, jadi begitu ada yang sensasional, ada yang kemudian nyeleneh, yang keluar dari jalur, itu kayak ada penyaluran atau ventilasi dari dorongan-dorongan kita yang kita nggak boleh. Tapi kalau nonton orang kan nggak dosa dong gitu kan. Betul, betul, Bu. Nah, jadi itu yang bikin. Jadi sebetulnya itu adalah satu kebandelan ya. Jadi kesempatan kita untuk sadar apa tidak sadar melepaskan hawa nafsu. Nah, itu kenapa itu kok menjadi sangat lebih mudah dipirsa, sangat lebih mudah diterima. Karena itu tadi. Karena itu adalah sesuatu yang kita nggak boleh sebetulnya. Jadi dorongan Betul, untuk kemudian menikmatinya menjadi lebih besar daripada sesuatu yang kita didorong untuk betul, Bu. itu yang bisa salah satu alasan kenapa bisa Jadi kalau saya lihat setiap hari itu kita tuh kayak berperang, Bu, ya, dengan diri kita sendiri ya, antara yang pengen positif sama godaan karena ngelihat itu jadi negatif gitu. Itu kita berperang terus tuh. Nah, terus. kembali ke pekerjaan, Bu, positif psychology ini terus terang. Kalau kita mau ngomong jujur, Bu, ya, tadi Bu Astrid sempat nyinggung-nyinggung psikologi industri ya. Di perusahaan itu jarang, Bu, ada yang ngomongin hal-hal seperti ini gitu ya. Bahkan mungkin dari HR pun nggak ada gitu ya. Nah, kebetulan kan ini semua teman-teman profesinya kantoran, Bu. Nah, Bu Astrid sendiri mungkin dari pengalamannya ada saran apa, Bu, ya, kepada kami anggota Indonesia Happiness Club ini? Karena terus terang ketika kami ketemu teman yang punya misi sama, pandangan sama tentang hidup kita yang bahagia ini kan ada teman, Bu, ya, makin kuat kita. Tapi di kantor sendiri kan selalu bicaranya kan target, gitu ya, kerjaan, bagaimana kita bisa kalahkan pesaing, gitu ya. Jadi yang unsur-unsur bahagia ini terus terang agak terabaikan, Bu. Kalau dari Bu Astrid pengalaman mungkin ada pernah pengalaman ketemu teman-teman yang menerapkan itu bagusnya seperti apa, Bu, ya, di sebuah perusahaan ya, penerapan positif psikologi ini? Sebetulnya gini prinsipnya. Kalau yang dikatakan Pak Ruben itu adalah satu kenyataan yang terjadi di mana-mana. Ya, maka aliran yang mengajari kita untuk ayo kita jadi manusia deh. Ya, kita jangan terlalu rakus, ya kita tahan diri kita supaya kita bisa menikmati, supaya semua kebahagiaan, supaya kita bisa bahagia, saling mendukung gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang dalam tanda kutip untuk dunia bisnis itu kan baru. Itu kan baru, Pak Ruben ya. Nah, maka kemudian kalau pertanyaannya gimana ya caranya menularkan orang-orang ini, ya cuma bisa melalui sosialisasi dan contoh dari kita. Yang ini aja, yang apa istilahnya, yang konsisten. Gitu kan ya, kalau kita oke, aku mau ngajari orang untuk lebih bahagia ya, maka Anda menjadi agen perubahannya. Maka Anda sendirilah yang harus secara konsisten menunjukkan gimana sih kalau bahagia itu. Karena pada orang-orang yang misalnya sangat kompetitif, mungkin Anda akan kelihatan sebagai orang yang malas ya. Gitu kan ya. Lawang ada kesempatan buat ngejar, ada kesempatan buat lari, kenapa Anda kok diam saja? Padahal kita pikir enggak lah, sebagai manusia nggak bisa lah kerja sekian banyak. Kita kan punya keluarga, kita kan punya ya punya badan yang mesti dirawat, punya jiwa yang mesti dirawat. Jadi hidup tuh harus seimbang. Itu kan persepsi kita. Tapi ada orang lain menganggap itu berarti kamu malas karena kesempatan depan kamu sebetulnya ada dan kamu sebetulnya bisa mengejar target, menarik dirimu sekuat-kuatnya untuk menjadi lebih hebat kan itu. Nah, artinya Pak Ruben, sosialisasi yang kita mesti lakukan dan kita hanya harus konsisten aja ya. Karena sekarang udah mulai sih positif psikologi dan aliran-aliran yang lebih mendahulukan kewarasan gitu ya daripada duit, daripada kejayaan. Nah, tapi uang kan manis ya Pak Ruben ya. Uang kan manis gitu ya, dan kekayaan itu membuat orang bisa hidup dengan nyaman, sehingga orang-orang yang masih tertarik, yang masih rakus, yang masih membunuh orang pun nggak apa-apa gitu ya demi duit, masih banyak sekali daripada yang mikir ayo kita sama-sama bahagia menciptakan bumi yang lebih enak dihuni, teman-teman yang
lebih menarik gitu ya misalnya ya, hidup yang Setuju. lebih damai, itu mungkin lebih sedikit gitu kan, atau bilangnya gini, atau mungkin bilang gini, nanti ya Pak Ruben kalau saya udah sampai mencapai target punya uang sekian M, baru saya mau istirahat dan Iya, iya. berbahagia, gitu kan. Jadi memang ya kalau Pak Ruben tanya begitu, kita cuma bisa sosialisasi dan tunjukkan pada diri kita sebagai agen perubahannya sesuatu yang konsisten, gitu kan, bahwa aku memilih untuk jadi orang yang berbahagia. Dan kebahagiaan itu berkaitan dengan hidup yang seimbang. Misalnya kan begitu ya. Nah, Mm-mm. tunjukkan itu. Sehingga mungkin dalam jangka panjang orang akan lihat barangkali lebih sehat ya, lebih bahagia dengan kehidupan yang lebih nyaman. Sehingga Setuju. mungkin dalam jangka panjang orang akan kemudian oh iya benar juga butuh waktu Pak Ruben, butuh waktu yang mungkin agak panjang. Gitu. Atau mungkin Eh, tulis di kantornya Pak Ruben jangan lupa tulis jangan lupa bahagia. Iya, betul, Ya. betul, betul, Bu. Betul, Bu. Itu pernah, Bu. Jadi di email itu setiap terakhir email saya kasih kalimat itu lumayan nular, Bu. Udah mulai nular. Nular. Iya. Jangan Jangan lupa lupa bahagia. bahagia, bahagia itu sederhana. Jadi saya bikin kalimat-kalimat sederhana untuk ngingetin mereka gitu ya. Betul. Nah, ini yang menarik dari psikologi positif itu adalah bahagia itu kita ciptakan. Itu Pak Ru. Ya biasanya Menarik teman-teman ya. Jadi sebelum nggak perlu itu dicari ya Bu ya, bukan tujuan ya. bukan, kita ciptakan. Kalau di masa yang sebelumnya, saya mesti kaya dulu baru saya bahagia. Saya Yes, mesti ya, saya mesti menarik. apa namanya misalnya punya mobil dulu baru saya bahagia. Saya Setuju. mesti lulus sarjana dulu kan gitu dulu. Jadi Menarik. bahagia itu jadi tujuan yang harus dicapai setelah Mm-mm. pencapaian sesuatu kan gitu. Kalau sekarang Benar. nggak begitu. Kebahagiaan itu kamu sendiri yang ciptakan. Gitu Hmm. kan, jangan lupa bahagia. Kita bisa bangun tidur dan oh ya hari ini saya mau bahagia. Menarik, menarik. Sederhana angkat mulutnya, senyum, ketawa ke cermin. Anda sudah mengundang Setuju Bu. kebahagiaan. Kenapa? Karena hormon endorfin langsung bangun kan? Setuju banget. Langsung dia memberikan rasa menyenangkan pada Anda dengan seluruh tubuh. Insya Allah satu hari penuh Anda akan bahagia, gitu kan? Gitu ya. Jadi ciptakan kebahagiaan. Sebelum tidur apa yang dilakukan? Bersyukur. Hari ini apa sih yang berhasil aku bikin? Aku bisa apa hari ini? Kebahagiaan apa yang aku dapat? Lalu bilang, Alhamdulillah, terima kasih diriku tidur dalam bahagia. Kan gitu. Lihat sederhana sekali. Jadi kalau saya lihat Bu ya, penyakitnya kita ini sering ngeliat, sering ngarepin yang belum kita punya ya, makanya selalu Nah, ngeluh. iya. Jadi iya, misalkan Bu ya tadi dibilang ya, bersyukur bersyukur, tapi begitu lihat duit nggak ada, gitu ya, sedih lagi gitu Bu ya. Nah, itu. Begitu lihat motor masih second, apa belum bisa beli motor baru, sedih lagi gitu. Jadi saya lihat kayaknya manusia tuh cenderung lebih banyak mengharapkan apa yang belum dia punya daripada mensyukuri apa yang dia sudah punya, kata Ibu tadi ya. Betul, dan Masih diberi materialis. kesehatan. Iya, materialis. Saya kadang-kadang kalau punya klien yang begitu, saya suka bilang, sebentar, andai kata kamu saat ini kehilangan nafasmu bagaimana? Yes, betul. Nah, gitu kan? Kaget dia. Loh, ibu kok bilang gitu? Ya kamu ini nyarinya sesuatu yang belum ada kok, bukan mensyukuri kamu bisa nafas, badan kamu tidak cacat, kan gitu ya? Kamu masih bisa makan 3 kali sehari, masih tidur di tempat tidur gitu kan, di dalam rumah. Nah, bukankah itu sudah menunjukkan bahwa kamu Setuju banget. iya. Tapi nyarinya nggak ada. Ada cerita yang lucu, Pak. Ada seorang klien, ini cerita tentang klien ya. Dia mengidolakan seorang bintang film Korea, gitu kan ya. Sehingga dia ikuti tuh bintang film tiap hari. Terus Wih, ujung-ujungnya dia jadi sirik, jadi iri. ya Ya, ampun, dan dia jadi merasa bintang film itu terlalu hebat dan dia terlalu malang. ya ampun. Nah, makanya, terus saya bilang, ya Tuhan, kamu kenal aja Bisa kagak sampai sama gitu orang. ya. Iya, karena dia tiap hari gitu terus dia bilang, kok bisa ya mukanya terus bagus begitu, kok bisa ya rambutnya seperti itu, kok bisa ya bajunya bagus terus, kok bisa ya, dan kok bisa gitu. Kok saya cuma gini doang, astaga, kenal juga enggak sama bintang film itu gitu kan. Tapi ini penyakit, gitu. Dan banyak. Oke, Ternyata banyak ya Bu ya. banyak. Apa di Artinya sana? ya, apa tanpa disadari kan? Loh kamu ngejar apa sebetulnya? Kenal juga enggak, cuman ketemu di drama Korea yang kamu tonton gitu kan? Luar biasa ya. Artinya kenapa kok kamu akhirnya bisa membandingkan sesuatu yang realistik pada dirimu dengan sesuatu citra yang ditampilkan seorang bintang film kan gitu kan?
kamu nggak sadar kalau kamu melakukan pembandingan yang nggak benar gitu kan. Ya udah, tapi setengah mati loh ngelepasin dia dari idolanya itu sampai Ya akhirnya dia, ampun. ya sampai Sekarang udah akhirnya jadi dia bisa. idola ya Bu ya, udah susah ya. Makanya sampai akhirnya dia mau lepas dan akhirnya dia bisa hidup lebih realistik dan akhirnya dia bisa bilang iya kalau gini emang lebih enak rasanya, lebih nyaman rasanya, gitu kan. Nah jadi artinya seperti yang Pak Ruben bilang, kita yang merepotkan diri kita sendiri mencari sesuatu yang tidak ada, gitu kan. Baik. Oke, kita nggak berasa teman-teman ya udah 19.38, jadi mungkin seperti biasa saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk nanya, mumpung hari ini hadir ahlinya Bu Astrid ya. Dari siapa dulu? Oh, di fitur chat udah ada Bu yang nanya, sebentar saya baca. Dari Mas Sai, ya, Mas Saisar Agung. Bu Astrid, apakah kita boleh merasa malas kalau kerja? Gimana caranya biar boleh? Oke. Saya bilang boleh kalau begini. Nah ini ya, saya kenalin satu konsep ya. Nggak pernah ada salah, nggak pernah ada benar, Mas Cesar. Atau nggak ada bagus atau jelek. Yang ada cuma satu, resiko dari pilihan perilaku itu. Nah ya. Menarik. Ya, jadi kalau Anda mau males ya silakan aja sepanjang bisa menanggung resiko. Karena nggak ada kalau kita berperilaku malas kan pada risiko tertentu, salah satu mungkin dimarahin sama teman satu tim barangkali ya. Nah kalau Anda merasa nggak apa-apa dimarahin juga, ya sudah silakan saja gitu kan. Kenapa nggak boleh sih Pak Cesar, silakan aja asal sanggup nanggung resikonya kan gitu. Nah, manusia bertanggung jawab itu akan sanggup nanggung resiko, gitu kan? Jadi semua pilihan perilaku ada resikonya. Bukan masalah benar apa salah, apa baik atau buruk ya, tapi sanggupkah kita menanggung resikonya? Itu aja. Silakan, Mas Sai. Terima kasih Bu Astrid, wah keren. silakan Pak Cesar. Ya itu keren. Thank you Bu. Ini pertanyaan banyak banget, saya lanjut dulu ya Bu Astrid ya. Dari Mas Andreas. Mas Andreas ini kalau nggak salah dari Jarum Bu, yang di Kudus. Kalau dari sharing dan ilmu Bu Astrid, kan seolah-olah kita harus mengalihkan fokus pikiran kita ke give thank atau bersyukur mungkin Bu ya, atas semua yang kita miliki. Mungkin bisa berhasil beberapa saat, tetapi ketika ingat hal yang menyebalkan, the power of happy itu hilang. Gimana ya Bu caranya supaya aware? Oke. Nah, emang caranya ada sih. Memang sebuah kondisi happy itu nggak bisa dibiarin cuma satu kali lalu akan nyebar ke seluruh tubuhmu dan tahan lama, nggak bisa. Mesti tiap hari Bapak. Nggak cuma pas gajian Bu ya. Tiap hari ditumbuhkan gitu kan. Nah, karena satu hal, semua yang di luar diri kita itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi diri kita jelas kita bisa kendalikan. Kan gitu ya. Nah kalau kita bilang, ingat yang menyebalkan. Ini menyebalkan tuh orangnya menyebalkan atau menurut Anda dia menyebalkan. Gitu kan? Nah katakan ini hujan situasi. Wah hujan situasi menyebalkan. Kalau saya bilang saya suka tuh hujan, buat saya hujan menyenangkan gitu. Emang nggak boleh gitu kan. Jadi kan akhirnya kembali kita mesti evaluasi yang menyebalkan ini Pak Andreas itu benar menyebalkan atau persepsi kan gitu ya. Ya kan. Nah kalau persepsi coba dinilai kembali karena semua hal itu punya dua sisi, baik dan buruk selalu ada kan gitu. Nah, tapi kembali ke pertanyaan Anda, untuk bisa terus bahagia tiap hari jangan lupa bahagia. Percaya deh sama saya ya, percaya kalau Anda sudah lakukan tiap hari, lewat 1 bulan, mood Anda cenderung enak di atas, kecuali Anda nggak sehat mental ya. Kalau Anda sehat mental dan Anda lakukan tiap hari tidak lupa bahagia, maka kan mood bahagia terus di atas ya. Nah lewat 1 bulan, Anda cenderung jadi orang yang lebih periang dari sebelumnya. Setuju Bu. Saya setuju dengan Ibu ya. Waktu di Denmark juga, selain yang kata bersyukur tadi Bu, fokus kepada apa yang kita punya, si instrukturnya bilang kecenderungan kita nggak happy karena kita nih lebih menuntut, hidupnya tuh banyaknya menuntut dari orang lain. Betul. Jadi kita nggak belajar menerima, makanya selalu nggak pernah happy. Iya, iya betul. Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Teh Neni ya. Teh Neni bilang, Bu Astrid,
di suatu sharing saya ditanya, kalau berpikir positif, maka yang timbul adalah hal yang positif. Nah, ini berpikir negatif dan pesimis. Ternyata hasilnya positif. Secara psikologi itu bagaimana dan seperti apa, disebut apa? Jadi malah terbalik, Bu. Kok bisa? Kok bisa? Saya mungkin itu rada aneh kalau dari segi logika. Iya. Ini Tapi barangkali ini pengalamannya lebih konkret. Mungkin contohnya apa, Teh? Contohnya. Positif kena COVID atau apa ini? Bukan. Punten Bu, saya nggak buka. Nggak apa-apa, Teh. Ya jadi contoh gitu ya, orang misalnya di satu pekerjaan lagi ngelamar kerjaan, dia ada calon-calon yang lain lah istilahnya gitu. Ya, kandidat lain. Aduh, kok aku begini ya gitu, kok aku bajunya cuma begini, kok dia rapi banget, bagus banget, kok dia percaya diri, kok aku jadi menilai diri sendiri itu lebih rendah dari yang kandidat lain gitu. Jadi pikiran itu penuh dengan pikiran yang negatif, tapi ternyata dia yang diterima gitu. Jadi itu apakah memang pada saat itu atau memang takdirnya dia gitu, atau bagaimana, Bu? Iya, itu sebetulnya nggak berhubungan sih, Teh Leni. Nggak ada hubungan ya? Karena gini, yang berpikir negatif, pesimis, aku kurang cantik, aku mungkin nggak pede, atau bahkan diri orang itu, ya. Nah, tapi yang dilihat orang lain kan mungkin beda, karena diterimanya seseorang di satu perusahaan kan bukan tergantung hanya pada dirinya, tapi juga pada orang yang mewawancara, orang yang mungkin melakukan tes bahasa Inggris, orang yang melakukan psikotes dan sebagainya. Nah, jadi ini kayaknya pada orang yang bersangkutan ada problem kurang percaya diri. Nah, tapi sementara sebetulnya dia mungkin bisa. Punya potensi. Ini nggak berhubungan. Betul. Kalau yang jadi artinya karena apa? Diterimanya itu kan bukan karena dia Betul. yang pikirannya, iya. Diterimanya itu tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya. Kan gitu ya. Menarik. Dia kan tampil sebagai dirinya waktu diwawancara, waktu ngisi tes, waktu bahasa Inggris mungkin atau apa gitu kan. Nah, dia merasa dia kurang pinter, dia kurang cantik, dia apa dan sebagainya. Itu dia merasa. Tapi yang dia pancarkan buat orang yang wawancara, buat orang yang ngetes dan sebagainya itu cukup bagus gitu. Jadi ini ya diterimanya itu bukan sepenuhnya dalam kendali dia. Gitu. Jadi kalau dibilang takdir mungkin takdir, kalau dibilang kebetulan mungkin kebetulan, ya nggak tahu, tapi tidak sepenuhnya berarti. Tapi nggak ada hubungan, Bu, ya, antara dia berpikir negatif jadi berhasil gitu ya. Nah, nggak ada hubungannya, karena keberhasilannya itu bukan sepenuhnya dari dia, tapi karena ada campur tangan orang yang menilainya. Gitu Mbak, beda gitu ya, beda. Ya. Terima kasih Bu Astrid. Sama-sama. Makasih Teh Neni. Kita lanjut ya Bu ya, masih ada yang nanya dari Mas Faisal. Tren yang Bu Astrid info, semakin banyak yang join di website yang dikelola Ibu ya, itu pertanda apa ya? Kesadaran berinternet semakin tinggi atau semakin banyak orang yang tanda petik sakit sehat? Apa yang Nah, itu juga pertanyaan saya sebetulnya Bapak, gitu kan ya. Itu juga sebetulnya pertanyaan saya. Artinya gini, dulu waktu saya start sebagai psikolog di Surabaya, saya masuk Surabaya tahun 84. Kalau saya punya klien 1 tahun tuh 6 orang, itu udah luar biasa, hebat, gitu ya. Nah sekarang saya seminggu bisa dapat 6 sampai 10 orang. Ya ampun. Gitu ya, jadi kan beda banget. Nah itu juga pertanyaan saya, apakah orang-orang sekarang lebih sakit mental daripada orang dulu gitu ya? Atau satu, ya? Atau karena kesadaran mereka tentang orang yang bisa diajak ngobrol tentang masalahnya lebih baik daripada dulu. Itu juga mungkin. Atau pengaruh sosial media juga mungkin. Jadi kayaknya memang perlu disurvei gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bikin kemudian menjadi lebih banyak orang yang tertarik sama isu-isu kesehatan mental. Menarik. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu Astrid. Dari Mas Susilo. Bu Astrid, apakah ada pengaruh antara menetapkan cita-cita yang tinggi dan ambisi untuk mencapainya, sehingga memforsir diri lebih keras dengan tingkat kecemasan dan level kebahagiaan yang kita dapatkan? Jadi saking berambisinya Bu untuk betul. sampai cita-cita. Ya betul.
Itu ada hubungannya, dan itu yang selama ini sebelum kita kenal konsep kebahagiaan itu dikembangkan. Kalau ingin berhasil, Anda mesti kerja keras, termasuk di dalamnya penderitaan, kan gitu. Semakin tinggi yang Anda cita-citakan, maka semakin besar juga penderitaan Anda, gitu kan? Maka kemudian ambisi diikuti oleh kecemasan, gitu kan? Ditambah mungkin dengan segala segala peristiwa yang membuat kemudian perjuangannya kayak keras banget, gitu ya. Ada hubungannya, dan itu memang pola yang diterapkan sebelum ini. Karena kalau sekarang Anda coba jalankan dengan penuh, dengan ada istilah flow ya. Flow itu mengalir. Anda nikmati pekerjaan Anda sepenuhnya, sehingga Anda memberikan seluruh jiwa raga Anda ke dalam pekerjaan itu. Maka itu akan menuntun Anda kepada pencapaian cita-cita. Gitu. Kalau sekarang kan begitu konsepnya. Nah kalau dulu, ayo kerja keras, kejar, makin tinggi yang ingin capai, makin gede penderitaannya, gitu. Gimana Mas Susilo? Ada yang mau ditanyakan? Sangat ini, Mbak, sekalian saya nambahin Bu. Silakan pertanyaan Bu Astrid. Kan kadang gini ya Bu, kalau kita apalagi soal di lingkungan pekerjaan untuk mencapai ambisi di satu level tertentu misalnya Bu, sehingga kan kita agak nge-push diri untuk bisa bekerja lebih dan sehingga menghasilkan output yang lebih juga daripada teman-teman yang lain. Jadi nanti kalau kesempatan promosi itu datangnya ke kita. Buat ke kita. Nah itu kan akhirnya berdampak ke ini ya Bu, agak forsir diri gitu. Nah kalau tadi Ibu sampaikan ke bagaimana kita bisa menerjemahkan misalnya memulai kebahagiaan kita dulu untuk bisa menciptakan output pekerjaan yang bagus, kemudian nanti hasilnya orang rasakan ya Bu. Itu kan ada yang sifatnya dikontrolnya di diri kita Bu. Bagaimana kita, kalau tadi Ibu tadi sempat sampaikan kan ada juga yang sifatnya persepsi, misalnya kita ngelihat bahwa kondisinya menyebalkan, itu apakah kondisinya memang menyebalkan atau kita beranggapan bahwa kondisi itu menyebalkan. Bagaimana kita bisa ini Bu, benar-benar memastikan itu gitu. Kadang-kadang gini, saya sudah berusaha membuat gitu ya Bu, bahwa ini kayaknya memang harusnya kita bisa lihat dari sisi positifnya gitu, bahwa ini nggak bisa menyebalkan yang saya pikir kok gitu. Tapi kondisinya memang kadang-kadang ya memang begitu gitu loh. Enggak, ini hubungannya sama. Jadi yang saya mau tanya gini Bu, bagaimana pertama kita mengakses apakah itu memang benar kondisinya yang menyebalkan berdasarkan persepsi kita atau memang itu the real condition gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian kedua ada tips and trick untuk bagaimana kita bisa nge-switch gitu Bu, apa yang memang jika memang kondisinya benar-benar menyebalkan, kita switch supaya itu menjadi positif dan positifnya masuk ke kita gitu Bu. Dua pertanyaan itu. Terima kasih. Iya, oke. Sekarang gini, mungkin ngomongnya agak sedikit filosofis ya, Pak Susilo ya. Sekarang gini, ada yang namanya realita. Ya, realita yang objektif. Kalau saat ini di depannya Pak Susilo ada satu benda, katakan cangkir, gitu ya. Cangkir itu kan realita objektif ya, cangkir. Semua orang kalau ngelihat itu bilang cangkir, kan gitu ya. Tapi kemudian kalau misalnya Pak Susilo melihat cangkir itu dan menjadi sebal, gitu ya. Sementara saya ngelihat cangkir itu, saya happy. Kira-kira ada beda apa antara saya dan Anda? Ini objektifnya cangkir. Tapi kalau Pak Susilo lihat cangkir itu, Pak Susilo jadi sebel. Saya ngelihat cangkir itu, saya happy. Apa yang beda antara kita berdua? Cara kita melihat Bu. Cara melihat, oke. Nah, cara melihat itu menjadi beda kira-kira karena apa ya Pak Susilo? Karena nggak tahu, mungkin karena pengaruh faktor lain gitu Bu, yang misalnya saya hari ini mengalami hal yang tidak menyenangkan tentang cangkir gitu pas saya lihat, jadi nggak menyenangkan gitu. Oke, berarti itu judulnya kan pengalaman. Iya. Nah, itu kan jadi judulnya pengalaman ya, karena pengalaman kita yang kaitannya sama cangkir itu berbeda. Oke? Nah, jadi kalau kita mengalami sesuatu dan kita rasa itu menyebalkan, kita kepengen ngelihat dari sisi lain, coba bawa diri ke tengah dan bilang, realitanya sebetulnya apa? Kayak tadi, si cangkirnya sendiri sebetulnya apa? Karena menyebalkan itu kan perasaan. Iya. Ya, jadi realitanya apa sebetulnya? Kita coba lihat. Katakan misalnya gini,
Si X itu menyebalkan, itu udah saya kasih tanda gitu Mas. Tak berhenti dulu, sebentar tak amati si X ini. Kenapa ya? Oh orangnya kayak gini. Katakan rambutnya merah, badannya gendut, cerewetnya setengah mati. Itu kan objektifnya ya. Itu kan objektifnya ya. Ya. Nah, dengan rambut merah, badan gemuk, cerewetnya setengah mati, ya memang sih menyebalkan gitu kan. Tapi kemudian kita bisa bilang gini, tapi apakah tidak ada kemungkinan lain dari persepsi menyebalkan? Dari si rambut merah yang ngomong yang nggak nyenengin, badannya gendut itu. Bisa nggak kita pandang dengan cara lain? Mas Susilo kira-kira. Saya belum kepikiran, Bu. Boleh nggak kalau saya bilang itu orang lucu banget sih? Iya. Iya kan? Rambutnya merah, badannya gendut gitu, orang cerewet sekali gitu kan ya. Lucu banget ya orang itu. Bisa gitu ya? Dia tetap perempuan berambut merah, gemuk dan cerewet. Iya. Ya, tapi kita ganti perspektif kita kan. Oh, lucu lah orang ini, bukan menyebalkan, tapi orang yang lucu. Oke, jadi ketangkep nggak gimana caranya nggak ganti? Jadi realita objektifnya tidak berubah ya Bu ya? Iya, kita ngelihat dari sisi kita apa bisa kita rubah cara mandangnya. Kan baik, gitu. Iya. Bisa ya? Baik Bu, baik. Baik ya? Oke, bisa ya. Nah, jadi artinya sangat tergantung kepada Anda. Karena realita objektif mah objektif. Kita yang suka kasih label karena pengalaman kita. Setuju. Ya, gitu kan? Karena pengalaman kita kasih label. Maka itu sebabnya Mas Pak Susilo, orang kalau ngadepin patah hati, ada yang berbulan-bulan nggak bisa move on ya, terus sedih, luka terus. Tapi ada yang 3 hari udah dapat pacar baru gitu ya. Nah, ya itu kan masalah perspektif. Bagaimana kamu memposisikan gitu. Benar, menarik ya Bu. Ya. Sorry Bu Astrid. Ya. Tadi kalau tadi Mas Andri, silakan. Menyebalkan tadi ya, itu saya sudah bisa pastikan, mungkin di kalangan mas-mas dan mbak-mbak sekalian ini mungkin juga di kantornya sudah dipastikan memang orang itu menyebalkan gitu loh. Ya. Kita mau lihat sudah dipastikan, artinya mau didatengin saksi satu RT, satu kecamatan, benar orang itu menyebalkan. Valid gitu Pak ya? Valid. Terus satu sisi kita merasa bahwa kok seolah-olah itu kok Gusti itu sari gitu Bu. Kalau kan nah, itu kan satu sisi kita sudah berusaha memompa. Kalau kata Mas Faisal kan kita memompa kebahagiaan ya, bangun tidur, wah aku harus bahagia. Bangun harus bahagia. Tapi ketika suatu peristiwa dia berbuat onar, dan kita kena getahnya, itu kan dia merampok kebahagiaan kita, Bu. Betul. Gimana Bu? Harus disimpan di bank mana? Oke. Sekarang saya tanya lagi sama Pak Andreas. Yang merasa kerampokan siapa? Salah satunya saya korbannya, Bu. Ya, betul. Oke. Sekarang gini, orang itu emang menyebalkan dan senang bikin huru-hara. Ya. Kemungkinan saya juga jadi korban. Kan gitu ya. Gusti mungkin sare, kan gitu ya Pak Andreas ya. Nah, ngadepin situasi kayak gini, satu-satunya cara kalau Anda ingin tetap bahagia adalah cuma bilang, iya West Band emang orangnya kayak gitu. Tapi dia nggak akan ganggu saya, sorry dia ngerampok kebahagiaan saya. Nggak bisa ya, itu kelakuan dia bikin onar, orangnya nyebelin. Tapi sorry gitu, aku nggak terampok kebahagiaanku. Gitu. Walaupun saya jadi korban dia, sakno ya, kalau orang Surabaya bilang, sakno ya orang kayak gitu sampai banyak korbannya gitu kan. Tapi aku nggak mau jadi korban dia. Jadi akhirnya kita sendiri yang memilih untuk mengambil sikap, ya udah terima aja, itu bukan saya. Dan saya tidak mau jadi korbannya. Karena teorinya bilang, merasa luka, merasa sedih, merasa kecewa, dan semua rasa, itu kita yang memberikan pada diri kita. Nah, orang-orang yang sensitif, orang-orang yang baperan, itu lebih cepat luka, lebih cepat kecewa, lebih cepat sedih. Nah, sementara orang-orang yang tidak terlalu sensitif, mungkin agak lama. Menarik. Nah, kita bisa loh membuat diri kita tidak sensitif. Kenapa sih perasaan kita kok didefinisikan sama orang lain gitu kan?
Dia mau aneh, dia mau bikin huru-hara, dia mau menyebalkan, ya itu dia. Aku juga udah tahu, aku juga bisa jadi korban gitu. Tapi sorry, aku mah nggak mau jadi korban dia, orang brengsek gitu. Kok nggak mau? Aku bikin diriku selevel, misalnya seperti itu. Jadi tetap ada tempat di mana kita bisa nyelamatin diri dengan apa yang disebut dengan acceptance, menerima situasi. Ya, jadi kita bisa lepas, wis gitu. Emang situasinya begini, ini di luar kemampuan saya. Tapi saya nggak mau larut dalam kesedihan. Setuju. Gitu Pak Andreas. Oke. Jadi kita garis bawahi yang kata Bu Astrid tadi teman-teman ya, bahwa kebahagiaan itu yang memutuskan kita, bukan orang lain. Betul. Orang lain boleh mancing marah, tapi yang mutusin marah atau enggak kita, bukan dia. Bukan dia, betul. Apakah aku akan larut ke bawah marah atau aku bukan dalam hati ketawa, ya terus coba gitu. Silahkan gitu kan. Menarik. Iya. Makanya tadi Bu Astrid udah bilang bahagia itu diciptakan, bukan sesuatu yang dicari atau jadi tujuan ya. Menarik teman-teman. Bu, ada satu pertanyaan lagi Bu dari teman kita Bu. Dari Mas Handi. Mas Handi bertanya, malam Bu Astrid, saya mau bertanya apakah dalam psikologi positif mengenal istilah luck or bad luck? Karena secara umum kita tahu bahwa kita diajarkan bahwa nasib buruk atau baik tergantung dari pikiran kita. Bila dalam konteks psikologi positif, bagaimana memandang luck atau bad luck ini Bu ya? Kalau tidak, dari sudut pandang Ibu, apakah setuju dengan statement nasib baik atau buruk tergantung pikiran kita? Karena ada beberapa case di dalam pekerjaan dan di dalam kehidupan, ada orang yang sampai menghindari pikiran positif. Karena bila berpikir positif, hal yang terjadi adalah kebalikannya. Itu kok aneh. Mirip Teh Neni yang tadi Bu melaporkan. Makanya itu saya rasa saya kurang bisa nangkep ya ininya. Tetapi terus terang saya percaya bahwa nasib baik dan buruk itu kita yang ciptakan. Karena gini, kita orang Indonesia itu secara umum sebetulnya sudah orang positif loh. Coba kita lihat ya, kalau kita mengalami kecelakaan pasti jawabannya ada orang ngomong gini, masih untung. Ya, gitu kan? Benar. Ya kan? Jadi sebetulnya kita secara umum, secara apa namanya istilahnya kearifan lokal gitu ya. Kita ini manusia-manusia yang positif sebetulnya. Jadi psikologi positif itu sebetulnya kita sudah terapkan dalam hidup kita sejak beberapa abad yang lalu gitu kan ya. Karena kita selalu mencoba ngelihat sisi positif. Masih untung. Nah, sehingga tadi nasib buruk, nasib baik itu kita yang menentukan. Kalau misalnya bangkrut gitu ya, terus kita bilang, aduh aku bangkrut, nasibku malang. Bisa. Tapi kita bisa bilang, ya oke, aku bangkrut, tapi paling enggak aku masih hidup kok, aku masih bisa berusaha. Kan bisa. Tapi bisa juga bilang gini, untung bangkrut. Jadi nggak terlalu sombong, aku pernah ngerasain jatuh. Menarik. Ya kan bisa juga. Nah, itu siapa yang bilang? Yang bilang kan kita sendiri kan gitu. Gitu. Nah tadi tentang orang yang mikir positif takut dia menjadi penusuk buruk, itu saya terus terang agak nggak ngerti gitu ya. Artinya mungkin mesti pakai contoh. Terima kasih. Oke, Mas Andi gimana jawaban dari Bu Astrid? Jadi semua memang nanti kuncinya di pikiran kita ya. Iya. Ya. Oke, udah jam 9. Bu. Ya. Oke, makasih. Baik, teman-teman, nggak berasa waktu kita sudah lewat ya. Saya lihat di sini ada rekan-rekan saya, sahabat saya, ada Mbak Novri ya, ada Mbak Sandra juga, Mas Hari Santoso, Mas Abi ini sahabat saya, Mbak Tiara, Mbak Diva, Bu Mui. Selamat malam Bu Mui. Mas Fauzan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Karena spesial. Aku izin satu lagi boleh? Boleh, karena spesial, tamu kita spesial, saya kasih kesempatan untuk yang mau bertanya. Silakan. Oke, selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Diva. Iya, Ibu saya mau nanya nih terkait kan sekarang itu kan lagi tren ya istilah toxic positivity gitu ya. Nah, jadi kita tuh kayak seolah-olah selalu mengatakan hal-hal positif, tapi ternyata malah jadi memberikan pengaruh buruk gitu buat kita. Kayak misalnya, ayo bisa, kamu bisa, padahal sebetulnya terkadang kita udah mencapai limit kita gitu lah ya Bu.
toxic positivity gitu. Nah itu gimana ya Bu supaya kita tetap positif, tapi kita juga nggak sampai merasakan toxic positivity itu gitu Oke, karena terus terang ya Mbak Diva, terus terang saya nggak setuju sama istilah itu, gitu ya. Karena itu nggak psikologi positif banget, gitu kan ya. Karena sesuatu yang positif nggak mungkin toksik gitu. Nah, saya nggak tahu Menarik. itu siapa yang menciptakan istilah itu. Berkali-kali saya juga diwawancara untuk toxic positivity. Saya bilang nggak ada orang menjadi toxic karena positif, gitu kan. Nah, saya membayangkan begini, Mbak. Maksudnya begini, karena kita ini dikelilingi orang yang positif, yang selalu bilang untung begitu, untung gitu ya untuk segala hal, maka mungkin yang pencipta istilah itu mungkin membayangkan toxic positivity itu sebagai sesuatu hal positif yang bisa membuat kita terlena, gitu kan ya. Jadi kemudian kita jadi tidak waspada, atau kita kemudian jadi tidak berjuang ya, atau barangkali kita jadi merasa kita sudah sampai di satu posisi yang kemudian menurut kita ya udah gitu kan. Nah itu jadi nggak berkembang lagi gitu kan, atau kita menjadi berhenti di titik itu. Nah saya berpikir apa itu maksudnya, tapi karena kalau dari perspektif psikologi positif, mestinya nggak ada toxic positivity itu. Tapi itu begitu populer sehingga saya juga nggak bisa mengabaikannya ya. Tapi saya pernah diskusi juga sama teman-teman saya dan teman-teman yang belajar psikologi positif, ya mestinya sih enggak gitu. Tapi itu istilah yang populer entah dari mana gitu kan. Nah, jadi mungkin saya nggak memuaskan Mbak Diva karena saya termasuk aliran yang tidak percaya ada toxic positivity. Gitu. Oke, baik Bu. Ya itu dua hal yang berlawanan kalau buat saya. Iya. Ya. Oke, baik-baik. Mungkin ya ada sisi negatifnya juga pasti ya Bu ya, makanya mungkin jadinya ada betul. gitu. Gitu. Oke, thank Terima you. kasih Bu. Kak Diva, thank you. Ada lagi teman-teman yang lain? Saya kasih kesempatan satu orang terakhir. Ada? Yang mau bertanya? Cukup? Baik, teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman, hari ini sebenarnya sederhana yang kita bahas ya. Teman-teman mau terapin juga tips-tipsnya dari Bu Astrid bisa langsung kita terapin ya di keluarga kita. Intinya bahwa apa yang kita pikirkan terus-menerus itu akan menjadi perilaku ya. Dan pikiran tadi kata Bu Astrid datang dari apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita dengar ya, dari semua panca indera. Nah, terutama hari-hari ini mungkin yang harus kita lebih selektif adalah sosial media ya. Karena survei mengatakan setiap 2 menit kita lihat handphone, teman-teman ya. Dan Bu Astrid bilang tadi memang kecenderungan ya kita manusia itu dilahirkan memang lebih suka lihat yang aneh-aneh ya, di luar normal, padahal tanpa sadar itu akan mempengaruhi ya bahagia tidak bahagianya kita nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi menarik dari Bu Astrid bilang ya, ada konsep lama mengatakan bahwa kita harus sukses dulu baru bisa bahagia ya. Kita kejar jabatan tinggi, gaji tinggi, karir ya. Ternyata banyak sekali pimpinan-pimpinan kita yang kita lihat juga belum bahagia ya, padahal udah malah bunuh diri. Ternyata kata Bu Astrid dibalik, teman-teman, sederhana ya. Dari sukses dulu baru bahagia, kita rubah malam ini ya, bahagia dulu baru sukses. Ya, jadi konsepnya sederhana ternyata positif psikologi. Sebelum ke Bu Astrid ya, saya minta nanti ada closing statement, termasuk mungkin pesan-pesan buat kita. Karena saat ini juga Tuhan masih mengizinkan kita menjalani satu krisis ya, yang mungkin kita nggak tahu sampai kapan. Saya mau tanya ke teman-teman, sekali lagi ada yang masih mau tanya? Silakan kalau ada yang mau. Karena kita jarang-jarang ketemu. Boleh, Pak Ruben. Oh, Mas saya, silakan, Mas saya. Baju merah, silakan. Nah, ini Bu Astrid tentang tadi kan penglihatan ya, dari penglihatan apa yang kita ini. Nah, kalau warna-warna Bu itu bisa mempengaruhi nggak sih Bu sama mood atau kebahagiaan itu Bu? Tadi kan disebut nih baju merah. Apakah kalau kita baju merah itu jadi auranya seperti apa? Nah itu kalau menurut psikologi positif gimana Bu? Ya mau tanya itu aja sih Bu sebenarnya. Terima kasih. Silakan Bu. Tentang warna. Apakah warna mempengaruhi kebahagiaan? Nah, misalnya ada warna biru. Nah, terus kalau memang iya, bagaimana yang dengan mohon maaf yang buta warna gitu Bu?
Bu Astrid suaranya putus-putus, Bu. Bang Ben. Karena ini barangkali urusannya sama sinyal ya. Iya. Iya. Halo. Udah lumayan, Bu. Udah lumayan. Udah Ya. lumayan. Halo. Iya. Untuk dasar, jawabannya kayaknya bukan psikologi positif ya. Tapi warna itu punya energi, Pak Cesar. Dan dari penelitian dilakukan, ada psikologi warna tuh ada ya. Dari penelitian yang dilakukan para ahli yang bergerak di situ, tiap warna memberikan energi yang berbeda kepada orang yang melihatnya. Nah, energi yang berbeda itu bisa mempengaruhi suasana hati. Nah, gitu kan? Warna-warna yang terang cenderung memberikan rasa riang. Warna-warna yang gelap cenderung mengarah ke emosi yang adem gitu, yang tenang, bahkan depresi ke arah gelap, perasaan yang sedih gitu. Betul. Itu ada. Jadi ada, sehingga kemudian secara awam orang kemudian mengatakan kalau kuning ceria gitu kan ya, kalau putih netral, kalau hitam netral gitu ya, karena sebetulnya memang ada pengaruhnya terhadap suasana hati kita. Dan itu karena warna itu punya energi. Gitu barangkali yang bisa saya terangkan. Ya, menarik ya, Bu ya. Ya. Kalau Mas saya mungkin warna itu ya, warna merah, warna duit ya. Warna duit. Oke. Mbak Novri bilang aku warna pink katanya, warna bahagiaku. Menarik. Oke. Thank you teman-teman semua pertanyaannya ya. Sayang waktu juga yang membatasi kita. Jadi mungkin kita kasih kesempatan buat Bu Astrid bisa menutup dengan pesan-pesan buat kita mungkin, Bu, bekal buat kita, khususnya dalam menghadapi krisis ini ya, Bu ya, bagaimana kita tetap survive, karena kita adalah makhluk yang luar biasa Tuhan kasih, kita masih bertahan ya, dinosaurus sudah punah, kita masih bertahan. Mungkin Bu Astrid bisa kasih motivasi buat kita, Bu. Oke. Ini berkaitan sama pandemi ya. Kalau untuk jaga kewarasan teman-teman sekalian yang mungkin terikat di rumah ya. Nah, kita nih manusia yang otaknya sangat fleksibel. Jadi otak kita ini bisa dipakai untuk mempelajari apa saja. Nah, karena begitu, maka ayo kita berusaha mempertahankan hidup yang positif, gitu ya. Yang pertama apa? Kita semua punya batas biologis. Nah, jaga batas biologisnya baik-baik. Batas biologis kita apa sih? Makanan itu ada aturannya. Tidur ada aturannya. Beraktivitas pun ada aturannya. Ya, jadi artinya kalau misalnya olahraga pun kita nggak bisa olahraga 10 jam sehari, itu nggak bisa. Nah, ya, maka yang pertama untuk jaga kepositifan kita sebagai manusia yang mungkin terbatas sekarang kegiatannya, jaga dulu kewarasan kita dalam hal yang sifatnya biologis. Jadi cukuplah tidur, makan juga yang sehat, jangan lupa olahraga. Itu yang pertama. Lalu kemudian kalau kita misalnya harus bekerja, berkaitan sama biologis ini juga batasi. Karena apa? Ada kecenderungan dengan kondisi sekarang ini, dengan banyak sekali orang kerja dari rumah, kita lupa batas. Karena duduk di depan laptop itu kayaknya gampang. Tapi kalau kemudian rapat itu sehari bisa 6, dari pagi sampai malam, kita nyiksa diri berarti. Karena kita nggak boleh secara biologis duduk dalam Zoom yang 6 kali satu hari, masing-masing 3 jam misalnya gitu ya. Lalu kita sampai dari pagi sampai malam. Nggak bisa, maka batasilah itu. Gitu kan? Nah, kalau misalnya nggak bisa dibatasi karena bos saya begini, emang bosnya 6 kali juga gitu kan? Mungkin nggak juga si bos gitu 6 kali ya. Ikutin yang si bosnya aja, yang lainnya nggak usah pilih yang lainnya misalnya gitu ya. Artinya tetap yang mesti ngendaliin tetap kita gitu. Kemudian setelah itu tadi batasi panca indera, hanya lihat yang positif-positif saja. Kan gitu ya. Kalau kita lihat sejarah, pernah ada flu seperti ini di masa lalu 100 tahun yang lalu ya, dan pada akhirnya kan manusia menang. Maka kita juga percaya kita akan menang. Tapi jangan dilawan, ikutilah prokesnya. Jadi jaga diri lah ya, jaga diri lahir batin, ikuti prokes, dan yang terakhir tentu nggak boleh lupa jaga jiwa spiritual.
kontak sama Tuhan, jangan sampai putus menurut agamanya masing-masing. Saya kira begitu aja mungkin kalau mau kasih motivasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Astrid, luar biasa teman-teman ya. Untuk pejangan kita berharap malam ini nggak cuma jadi pengetahuan ya, tapi jadi pengalaman buat kita, langsung kita praktekin ya. Kalau kakek nenek kita yang kata Bu Astrid dulu kena virus flu Spanyol itu bisa bertahan, padahal nggak ada hiburan Bu ya zaman dulu ya. Nggak ada Netflix, nggak ada GoFood. Sekarang kita jauh lebih lengkap, mestinya kita juga bisa seperti kakek nenek kita ya. Betul. Karena Tuhan anugerahkan kita kemampuan untuk bertahan. Makasih buat malam yang indah ini Bu Astrid. Kami juga doakan Ibu sehat selalu, sukses, semakin dipakai menjadi berkah bagi teman-teman di manapun ya, karena sekarang bisa daring Bu. Ya, amin. Bisa dari mana aja. Ya, semoga ada kesempatan yang lebih baik kita bisa ketemu Bu ya, bisa ngobrol ya, insya Allah. Ya, insya Allah, amin. Baik, teman-teman mungkin seperti biasa di akhir sesi kita bisa foto bersama. Bu Astrid, nyuwun sewu. Ya. Mungkin kalau nggak keberatan Bu bisa di-on-kan sebentar, kita mau foto bersama. Ya. Silakan teman-teman mau pakai video filter bebas ya. Terima kasih Bu Astrid, ikannya bagus di belakang. Iya betul, makanya diminta pakai virtual background. Saya bilang enggak, mau di depan akuarium aja. Oke, yang lain kalau koneksinya memungkinkan bisa aktif sebentar ya. Teh Rani malam ini nggak nyanyi. Ayo bro, kebulu hijau. Mas Vivo baru kedengeran suaranya. Keburu hijau lampunya. Oh, sorry. Oke ya, siap ya. 2 kali kita ya. Video filter jangan lupa. 1, 2, 3. Katakan keju. Keju. Saya kirim ke grup dulu. Yang kedua ya, teman-teman. Kita rubah dulu posisinya ya. Bentar. Oke. Ya. Siap ya. 1, 2, 3. Katakan keju. Oke teman-teman, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Sekali lagi makasih buat pembicara kita yang luar biasa Bu Astrid. Kita kasih tepuk tangan virtual teman-teman. Sama-sama kita berdoa ya. Mungkin besok-besok kalau ada kesempatan nanti kita atur lagi ketemuan dengan Bu Astrid. Bu Astrid, kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya nomor WhatsApp boleh Bu? Boleh. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Selamat malam, salam buat keluarga Ibu. Makasih teman-teman, sampai ketemu di grup. Makasih Pak Wirya, Mbak Janis. Terima kasih Bu Astrid. Terima kasih Pak Faisal, Mbak Novi, Mas Susilo, Mas Lutfi, Teh Neni, Kak Diva, Mbak Tiara, Mas Andra, Mas Fauzan, Bu Mui, thank you banget semuanya. Pamit ya. Ya, saya pamit ya. Terima kasih Bu. Yo, pamit.